Kita tunggu 15 menit, guys. Nanti bisa dimulai setelah 15 menit. Oke, Pak. SD Pandian ini sebelah nanti, Mas. Arah teng Boyolali, Pak. Oh, Jadi sebelum Kecamatan Tulung. oh iya ya. Oh iya. Kiri jalan dia, pertigaan Iya. itu ya. Iya. Pertigaan tesih lurus. Kiri jalan ya, Mas. Yang pinggir jalan pas loh. Mboten, Pak. Ngene kula tesih mlebet tok. Oh, Pandian. Iya, yang pinggir jalan itu Pandian 2. Oh, malah yang 2 ini. Iya. Pak Wanto dalemnya pundi, Pak? Saya Klaten, Mas, dekat Al-Aqsa, dekat Via Prima. Oh, gitu ya. Ngajarnya di SMA Jogja. Sudah lama, Pak, jenengan di sana? Sudah, Mas. Saya ngajar 14 tahun. Wah, udah senior ya. Tua. Jenengan alumni mana, Mas? Pripun, Pak? Solo atau Jogja? Kuliahnya. Kuliahnya di Solo, di UTP. UTP tahun Iya. Lulusnya 2012. Ya. 12 sih. Boyolali ki Dwi Pak Dwi kenal. Mboten tepang niku. Niki kula nggih teng Pandian belum lama kok, Pak. Kemarin saya di SD swasta, terus daftar P3K. Oh, berarti penempatan ya. Iya. Oh. Rumahnya Jatino, Mas Lino. Iya, deket
deket sekolahan kok Pak. Oh ya, rezekinya. Iya kemarin alhamdulillah yang tahap tahap 2 itu kan apa masih bisa milih. Mm-mm. Nek sekarang kan, Nggak wah, bisa. aduh. Nggih. Saya lamanya malah di SMK, Mas. SMK Jogonalan. Terus di SMA-nya Oh, baru 3 tahun. dipindah atau diangkat di SMA Jokolan itu? P3K pertama itu, tahap 1 dulu. Apa Mas hobi? Volley apa? Nopo Pak? Badminton paling Pak. Nami nggih hiburan mawon. Podo Mas, aku hiburannya ikut badminton. Anu tuh Mas ada kakak gini, anu tuh Mas, badminton di apa belakangnya Pak Kamto itu tuh. Nggih, di KPRI Heeh, Wasipakno itu. heeh. Nggih. Dulu pernah Jogonalan ini sparring sama Jati. Iya. Saat ini pesertane sedikit kok. Dualan padahal ya. Iya. Dua land terus yang nyewa itu sekarang juga yang pakai sekarang cuma guru-guru yang di Kolil Jatinam, yang lain Hmm. nggak ada. Sudah banyak gedung sama mungkin peminatnya juga badminton mulai Iya. sedikit. Selamat siang Bu Kak Kristina. Siang Pak Wanto. Aduh, suaranya halus ya. Kak Depra kali Kak Wahyu pundi nih? Belum masuk. Iya, sebentar. Udah sakit kabeh Pak. Tadi Pak Adipra itu apa? Gondongan. Kalau Pak Wahyu kemarin kecelakaan. Oh, ya masuk tapi Ya, hari ini masuk. masuk tadi tak bilangin juga iya katanya gitu. Tapi saya Ya, kok yang hari penting ini masuk apa nanti lihat nggak apa terlihat. memungkinkan ya aktif, enggak ya aktif bisa menyimak biar tidak ketinggalan materi. Kares tuh Kak Norman pundi nih? Belum masuk. Cek cek Pak, udah masuk belum Pak? Udah ya Mak. Oh Iya ya. Kak, udah masuk. Oke siap. Dari tadi Apa? Kendala apa tadi? speakernya Pak, speaker. Oh, Kak Norman belum masuk. Ya baru bimbingan wali kelas tuh. Oh, Pak Wali. Ya Pak Wali. Nanti pertama dipanggil-panggil saya juga udah jawab kok. Enggak mau masuk suaranya. Maafkan Pak.
Pesertanya sudah mulai banyak. Kita mulai saja. Gitu. Siap, Pak. Monggo. Iya, Pak. Oke, kita mulai saja sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk kakak-kakak semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama dalam rangka pengembangan kompetensi kita sebagai guru PJOK. Mengingatkan untuk hari ini, mulai sebenarnya jam 11 ini tadi toleransi 15 menit, nanti bisa diakhiri di jam 12.30. Ya, semoga bisa materinya bisa selesai sehingga kita bisa selesai tepat waktu. Oke, sebelum kita mulai dulu dengan berdoa. Mohon bantuannya, salah satu bisa menyiapkan untuk berdoa, monggo. Kemarin Kak Nurman, sekarang monggo salah satu. Mungkin Kak Aji, monggo. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga nantinya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih, Pak. Monggo, Pak. Mic-nya belum dinyalakan, Pak. Oke. Ini keyakinan atau kesepakatan bersama mengingatkan saja yang pertama menyalakan kamera agar komunikasi kita bisa lebih nyaman, lebih enak ya. Yang kedua adalah mematikan mikrofon jika ada yang berbicara. Kemudian yang ketiga hadir seutuhnya sehingga kita bisa diskusi, bisa menyampaikan pendapat, belajar bersama. Yang keempat adalah menghargai waktu bersama. Ya harapannya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa masuk lebih awal on time sehingga materi bisa cepat selesai. Kemudian nanti selesai juga on time. Selanjutnya memaksimalkan fitur chat ya, yang berada di sebelah kanan. Oke. Nanti biar Zoom atau Exhibit ini, tatap maya ini berjalan lancar, mungkin di awal nanti akan saya sampaikan pemanfaatan fitur Jimit ya, biar nanti ada umpan balik aktif peserta di kelas 004 ini. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar, terutama terkait dengan sinyal, karena berkaitan dengan teknis. Ya, mungkin ada yang belum familiar dengan Jimit, ini perlu saya sampaikan. Ini coba saya tampilkan. Ini. Nih, mohon perhatiannya. Ini ada beberapa fitur di dalam Jimit
Ini kalau kalian lihat kakak-kakak semua ini ada emoji-emoji ini bisa dimanfaatkan ketika merespon atau memberi reaksi peserta-peserta lain. Contohnya jempol, ya setuju atau sepakat. Kemudian memberi apresiasi, mungkin bisa tepuk tangan, maupun emoji-emoji lainnya. Monggo nanti bisa dimanfaatkan. Kemudian fitur chat itu berada di sebelah kanan dengan gambar pesan. Nah, nanti kita bisa maksimalkan. Contohnya izin ke kamar mandi atau kurang jelas, bisa berpendapat atau bisa diketikkan di fitur chat. Atau bisa juga raise hand. Nah, raise hand atau angkat tangan. Ya, contohnya mungkin seperti ini. Ya, sehingga nanti kami bisa merespon apabila ada kendala. Kemudian di sebelahnya ini ada kotak tanda panah ke atas ini sebagai ketika kita presentasi atau share screen. Ya, nanti bisa memanfaatkan ini. Ya, karena ke depan nanti kita juga peserta akan melakukan presentasi sehingga ini membutuhkan ini. Ya. Kemudian ini titik 3 ini bisa digunakan salah satunya ini bagi yang pengen menggunakan background terutama ini di diseminasi PKG PJOK ini bisa menggunakan, bisa dicoba. Klik di tengah sini akan muncul atau diklik 3 ini kemudian klik background. Nah, kemarin sudah saya share di grup WA, ini bisa ditampilkan untuk background. Ini beberapa sudah memakai background, tetapi background santai, berasa di hotel. Kemudian nanti kalau foto itu bisa ini titik 3 ini kemudian ubah tata letak, ya cari yang bersusun semua. Kemudian garis biru ini bisa ditarik maksimal pol sampai sebelah kanan. Sehingga nanti semua terlihat, semua peserta yang berada di Jimit itu semua terlihat. Ya. Saya kira itu terkait dengan fitur-fitur yang harus kita manfaatkan sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti di akhir, monggo Kak Kristina mau ada yang perlu disampaikan. Enggak sih, kalau kamera Gmeetku ini belum bisa dibuka, jadi perlu diupdate dulu berarti nanti ya. Saya nggak bisa buka kamera soalnya. Nanti itu sebenarnya ada caranya. Nanti bisa dikonsultasikan yang IT di sekolah bisa sebenarnya. Oke, untuk sementara nggak apa-apa Kak Kristina. Untuk off cam. Nanti bisa melalui fitur-fitur chat atau open mic. Satu lagi nanti open mic ya, jika akan menyampaikan sesuatu. Ya. Kemudian yang mungkin kemarin belum bisa hadir di tatap maya, perlu saya sampaikan bahwa mungkin bahasanya agak kaku, kakak-kakak saya sering WA, padahal terbiasanya ya manggil nama atau Pak, Bu. Tetapi memang instruksi dari BPGB itu ya panggilannya dalam PKG ini adalah kakak. Ya, sama selama pembelajaran. Mungkin di luar nanti mau Pak, Bu, monggo. Ya, biar terlihat muda, semangatnya muda. Saya kira itu kita lanjutkan saja. Mungkin nanti di akhir akan saya pandu terkait dengan LMS. Oke. Sehingga nanti ketika kakak-kakak semua berselancar di LMS bisa berjalan dengan lancar. Apalagi hari ini nanti kalau nggak salah ada tugas refleksi.
Oke, kita lanjutkan. Ya, tujuan untuk pembelajaran materi ini adalah untuk terkait dengan refleksi yang sudah dielaborasi kakak-kakak semua di LMS, sehingga guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan porsinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran khusus memahami konsep pentingnya refleksi dan hubungan dengan keperpihakan pada murid atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Ya, karena refleksi kalau kakak-kakak semua sudah baca-baca di LMS, refleksi itu ada banyak sekali. Ya. Untuk agenda, nanti review framework dan model tulisan refleksi, yaitu tulisan refleksi 3 babak, nanti menggunakan Google Slide yang sudah kami siapkan. Ya, langsung saja kita mulai review framework dan tulisan refleksi. Ya, kita flashback ke framework. Ada yang mau raise hand atau bisa diketik di kolom chat, apa itu framework? Monggo. Silakan bisa diketik di kolom chat. Nggih, monggo. Monggo Kak Ari. Kerangka berpikir atau kerangka kerja. Nggih. Nggih, leres nggih. Framework itu kerangka kerja atau langkah kerja dalam berpikir reflektif. Ya, kalau masih ingat framework ada berapa? Monggo, bisa open mic atau di kolom chat. Lupa nggih. Ada 2 nggih, 1 Borton ya, yang seperti pada layar. Borton ada 3 tahapannya. Yang pertama, pertama apa? What atau apa, so what, dan know what. Nggih. Kemarin di LMS ada nggih? Ya, ini yang akan kita selalu gunakan ketika kita melakukan refleksi. Ini bisa mungkin dibaca berulang karena ketika melakukan refleksi, nah ini salah satu langkah kerja atau kerangka berpikirnya adalah framework Borton. Oke. Selanjutnya framework yang kedua
Napa masih ingat? Satu Borton, yang kedua Gibbs, nggih. Nggih. Masih ingat? Ini kerangka berpikirnya ada 6. Satu mulai deskripsi, yang kedua ini tanda tanya napa masih ingat? Yang kedua napa? Deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Ya, deskripsi itu terkait dengan apa yang terjadi. Perasaan adalah perasaan yang kita rasakan atau perasaan yang ada, kemudian evaluasi apa yang baik maupun dan apa yang buruk, kemudian analisis, kemudian konklusi, apalagi yang bisa dilakukan, dan terakhir adalah rencana tindak lanjut. Ya. Ini sebelum masuk ke refleksi 3 babak, ini perlu saya sampaikan ini. Mungkin sekilas saja membacanya di LMS. Ini coba saya sampaikan detail terkait dengan framework untuk hari ini, model refleksi. Sebelum kita masuk ke framework lagi dan model refleksi, ini kita bertanya atau mengevaluasi, berefleksi apa yang sudah kita lakukan terkait dengan nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran. Yang pertama, yaitu disciplinary mastery atau penguasaan materi, disiplin ilmu. Ini guru PJOK memprioritaskan tentang materi mata pelajaran. Yang pertama. Yang kedua, social responsibility atau tanggung jawab sosial. Ya. Di sini guru PJOK lebih fokus ke orientasi rekonstruksi sosial dalam rangka teori orientasi nilai asli. Kemudian guru dinyatakan dengan prioritas untuk kurikulum sosial daripada rekonstruksi sosial. Selanjutnya, aktualisasi diri atau self-actualization. Ya, ini cenderung ke pendekatan humanistik. Ya, ini fokusnya di karakter. Kemudian ada integrasi ekologis. Ini pendekatan secara menyeluruh. Kira-kira selama ini kita sebagai guru olahraga, posisi nilai orientasi kita berada di nomor berapa ini?
Apakah fokus pada karakter, sosial, atau holistik tadi, atau hanya materi saja? Bagaimana ketika kita mengajar, kita sebagai guru PJOK selama ini, yang mungkin ini sudah seperti Kak Christine itu sudah puluhan tahun, apalagi ini Kak Umi hadir mboten nggih? Kak Umi dan Kak Sri Hadianti itu mungkin di atas 30 tahun. Ada yang mau berpendapat atau open mic monggo terkait dengan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK? Monggo bisa open mic atau bisa tulis di kolom chat. Monggo nilai orientasi sebagai guru PJOK. Apakah kita sudah menjadi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau kita melihat dari generasi, memang kan kita melihat perbedaan jelas bahwa guru-guru itu, guru PJOK khususnya itu, ya ada yang fokus pada teori saja, ada yang fokus pada karakter, kedisiplinan, ada yang fokus hanya sosial saja. Kalau tidak ada, berarti ini kakak-kakak semua sudah menjadi guru PJOK yang reflektif, ya, berpusat pada peserta didik. Ya. Menyenangkan dan kehadirannya selalu ditunggu-tunggu oleh siswa-siswi kita. Ya. Tadi sudah Rembrandt Burton, langkah kerjanya ada apa, atau what, terus apa, so what, sekarang apa, dan know what. Ya. Untuk tugas di LMS nanti ini, kita membuat refleksi apa yang sudah dipelajari secara tatap sinkronus maupun asinkronus di LMS. Tadi framework Gibbs, ini dinamakan Gibbs karena ini penemunya Gibbs. Tadi deskripsi ada 6 langkah: perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, sampai rencana tindak lanjut. Kemudian model-model refleksi. Nah, refleksi kemarin, nopo kira-kira refleksi? Ya, refleksi dianalogikan seperti kita bercermin. Ketika kita berjimpun itu kita melihat diri kita, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, atau dengan kata lain merenungkan kembali, atau secara teoritis dan praktek, keyakinan serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional, khususnya sebagai guru PJOK. Yang pertama, model-model refleksinya adalah 4F. Ada facts, feeling, feeding, feed.
Futur. Nanti kakak-kakak semua selama PKG PJOK harus akrab dengan model-model refleksi ini karena banyak tugas-tugas itu refleksi. Nah, sehingga harapannya kakak bisa menggunakan atau tidak hanya satu model refleksi saja, contohnya ini 4F, tetapi juga ada model refleksi Six Thinking Heads atau 6 topi, teknik 6 topi, yang tiap-tiap warnanya memiliki tujuan-tujuan tertentu, contohnya putih, ini memuat tentang informasi, pengalaman, apa yang dipelajari, topi merah, gambaran perasaan, topi kuning, hal-hal yang positif selama pembelajaran, topi hitam terkait dengan kendala atau hambatan, topi hijau tentang penjabaran ide-ide, dan topi biru tentang kesimpulan. Nah, ternyata masing-masing topi dan masing-masing warna itu memiliki warna dan tujuan sendiri. Selanjutnya model refleksi storyboard atau papan bercerita. Nah, ini biasanya melalui gambar-gambar. Ya. Ada lagi 4C, connection, challenge, konsep, dan change. Nanti ini bisa saya share ke kakak semua nanti, sehingga nanti dalam membuat refleksi bisa digunakan untuk referensi atau acuan. Kemudian ada model DEAL, ya, DEAL, D-nya description, examination, AL-nya articulation of learning. Itu untuk terkait dengan framework dan model-model progresi. Mungkin ada salah, disuruh sukarelawan saya kira nggak mau. Mungkin ada yang menyampaikan terkait dengan framework dan model-model refleksi. Kita gunakan roda keberuntungan, gitu. Kalau ditunjuk kayaknya kurang tepat. Sukarelawan juga belum ada yang raise hand maupun open mic. Di kolom chat juga belum ada. Ya, kita coba pakai roda keberuntungan. Nah, monggo bisa nanti open mic terkait dengan framework dan model-model refleksi. Ini sudah ada nama-namanya, nanti yang muncul bisa open mic. Kita mulai. Kak Asri, monggo Kak Asri bisa open mic terkait dengan framework dan reflektif atau pengalamannya selama menjadi guru PJOK dikaitkan dengan framework atau model-model refleksi. Monggo Kak Asri. Ya. Terima kasih Pak. Untuk pembelajaran selama ini yang saya lakukan untuk terkait dengan tadi refleksi framework itu menurut saya maksudnya baru tahu apa namanya istilah-istilah itu baru sekarang Pak. Tapi kalau untuk refleksi saat pembelajaran ya mungkin saya di sekolah dasar itu kan banyak anak-anak yang berkelas itu kan berbeda-beda. Jadi harus menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif supaya anak-anak itu lebih aktif ngoten. Jadi untuk refleksinya ya
kita cuma saat setelah pembelajaran saya merefleksi diri, apakah pembelajaran yang saya laksanakan di hari tersebut itu apakah sesuai yang diharapkan atau tidak, apakah anak bisa aktif melakukan atau tidak, atau model pembelajarannya kurang menyenangkan atau gimana. Mungkin dari saya itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Asri. Monggo diberi emoji biar semangat siang-siang hari ini. Terima kasih Kak Asri, itu dari jenjang SD. Harapannya kita sebagai guru PJOK selalu menjadi guru yang reflektif, tidak hanya melakukan rutinitas saja atau kegiatan rutin yang berulang sehingga pembelajaran tidak berpusat pada peserta didik atau di era sekarang itu tidak menyenangkan, tidak bermakna apalagi. Nah, harapannya nanti dengan PKG PJOK ini kakak-kakak bisa mengikuti sampai akhir, diberi kelancaran sehingga benar-benar berubah dari paradigma lama ke paradigma baru. Atau mungkin kakak-kakak sekarang sudah memakai sehingga kita nanti bisa meningkatkannya. Satu lagi, ini tadi dari jenjang SD, nah, mungkin SMP, monggo bisa perwakilan saja. SMP ada Kak Revan, Kak Sofi, Kak Suwardi. Oh, ini Kak Sofi ada enggak ini? Kak Suwardi pripun nggih? Pripun, Pak? Kak Suwardi jadinya gimana? Tadi saya sudah tanya, katanya mau enggak melanjutkan, Pak. Oh, nggih, kalau sudah fix gitu nanti absennya bisa saya kosongi. Untuk segera ngurus ke dinas surat pengunduran diri dikirimkan ke saya saja, nanti saya teruskan ke dinas biar dinas diteruskan BPGB. Nggih. Monggo dari jenjang SMP terkait dengan framework dan refleksi, model-model refleksi. Ini berarti tinggal Kak Sofi dan Kak Revan. Monggo salah satu bisa open mic. Yuk, point shoot cuma berdua. Sing senior apa sing junior? Sing senior. Oh, sekarang sing senior sih. Monggo Kak Revan bisa open mic. Aduh, Pak. Oke, gini Pak, untuk SMP saya juga hampir sama dengan Kak Asri. Baru mengenal framework itu baru kali ini. Untuk model-model refleksi juga sama. Jadi kebanyakan kita refleksinya setelah pembelajaran Pak, seperti Kak Asri. Pembelajaran yang kita ajarkan itu apakah sudah tersampaikan dengan baik, terus antusias anak-anak bagaimana, seperti itu Pak. Untuk SMP saya juga masih sama seperti Kak Asri. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Revan. Memang ini memang salah satu tujuannya di modul 1 adalah paradigma baru di pembelajaran PJOK. Di dalamnya ternyata ini ada yang baru, yaitu terkait dengan framework dan model-model refleksi. Kemudian dari jenjang SMA, monggo. Ini SMA SMK, ini seharusnya ada 5. SMA dulu, monggo Kak Aci atau Kak Nurman. Monggo saling sharing karena nanti bisa. Saya izin sebentar, Kak Wanto baru mengerjakan suling jar. Oh, nggih. Saya malah belum. Monggo Kak Aci berarti. Besok gantian Kak Nanti atau besok Kak Nurman.
Oke Pak. Ya, oke Kak. Kalau di saya tadi yang dengan Kak Wanto share tadi, saya baru yang tetap yang saya lakukan tetap terakhir dari pembelajaran, dari pengalamannya mereka pas pembelajaran dan apa yang dirasakan waktu pembelajaran itu aja Pak. Yang fak sama apa ya tadi feeling kayaknya baru itu Pak yang baru saya lakukan. Ternyata ada model-modelnya gitu Pak kalau di SMA di yang saya. Oke, terima kasih Kak Aji. Memang betul, saya dulu yang saya ketahui refleksi itu biasanya hanya tanya perasaan, perasaannya mengikuti pembelajaran. Mungkin di awal itu tanya perasaan hari ini, secara langsung maupun secara menggunakan seperti Mentimeter atau Padlet. Tetapi ternyata ya ini manfaatnya kita melakukan pengembangan diri. Ternyata ada yang banyak perlu kita pelajari. Ya, betul Pak. Oke. Oke. Sama saya dulu masuk di PKG itu ya masih awam sekali terkait dengan framework dan refleksi. Oke. Ternyata ini mungkin motivasi untuk kakak-kakak semua sekaligus bisa untuk merubah mindset bahwa PKG PJOK mungkin banyak dikatakan, selama 3 bulan, Zoom terus, tugas terus. Ya, ternyata tidak kakak-kakak semua. Ini contohnya itu di modul 1 itu yang paling padat, kita kan hanya Zoom 3 kali, dan itu pun hanya waktunya juga fleksibel. Jamnya juga hanya 2 JP. Ya, seperti kan kita hanya mengajar 1 kelas. Kemudian kalau usia saya kan masih mungkin sekitar 20-an tahun pensiun. Ini mungkin kakak-kakak semua bisa ada yang lebih. Mungkin ya rata-rata di atas puluhan tahun masih pensiun. Apakah kita mau mengajar mau seperti ini saja? Padahal secara kodrat zaman, kodrat alam, ya kurikulum itu terus berubah dan terus meningkat. Apakah kita hanya diam, tidak melakukan pengembangan diri kan tidak. Ya, semakin kita melakukan pengembangan diri, contohnya PKG ini, kita nanti mengajar lebih percaya diri di depan anak-anak. Itu pasti manfaatnya. Nah, belum lagi ditambah kita banyak tambah link ya, tambah pengalaman dari berbagai jenjang. Selama ini kan kita komunikasi kan hanya jenjang yang sama. Contoh kalau saya dengan hanya Pak Aji, ya jarang sekali kan saya dengan SD kalau tidak berteman dekat atau urusannya sama, ya, seperti Kak Asri dan yang dari jenjang SD lainnya. Itu satu lagi dari SMK, Kak Christine mau open mic monggo. Ini SMK saya sendiri toh. Seharusnya ada 3 Kak, Saade Pra, Kak Wahyu. Jadi satu sekolahan sama aku semua itu. Sepertinya memang kita memang perlu seperti ini ya, karena samalah seperti kakak-kakak yang lain tadi, untuk refleksi itu ternyata ada beberapa modelnya juga. Untuk selama ini ya sama, kita cuma feeling apa yang hari ini kita pelajari seperti apa, anak-anak harus seperti apa selanjutnya. Cuma seperti itu juga. Tapi ternyata di sini kita ada banyak model untuk refleksi itu. Mungkin seperti itu saja yang bisa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Christina. Kita beri emoji buat Kak Christina. Ya ini Kak Restuda ini, refleksi sebagai cerminan diri itu kita refleksi
di tengah pembelajaran apa di belakang? Oh, ini pertanyaan nggih. Nggih. Kira-kira idealnya atau sebenarnya refleksi itu dilakukan di awal, tengah, atau di akhir kakak-kakak ini? Di mana? Depan, tengah, atau di akhir? Kalau biasanya saya di akhir, cuma di depan kayaknya bisa juga ya. Nggih. Soalnya kan kalau di depan ya mengingatkan yang kemarin gitu. Nggih. Nggih, ada yang lain? Mungkin bisa dua-duanya. Oke, betul sekali Kak Aji. Sebenarnya refleksi itu bisa digunakan atau dilakukan di awal, tengah, maupun di akhir. Di awal, anak-anak datang itu kan kita bisa tanya perasaannya. Kemudian yang kedua bisa mereview materi yang kemarin, kendalanya, kemudian analisisnya, evaluasinya. Di tengah pun sama, dan memang paling ideal itu dilakukan di akhir, ya. Dan refleksi ini sebenarnya tidak hanya digunakan kita sebagai guru BCOK saja, tetapi juga bisa digunakan anak-anak atau peserta didik dalam setiap kegiatan. Contohnya P5. Nah, di kegiatan P5 itu pasti bisa saja tiap hari itu dilakukan refleksi kalau di sekolah kami. Sehingga di hari berikutnya itu kita bisa memperbaiki, bisa membuat rencana tindak lanjut, melakukan yang selama ini masih kurang, atau yang selama ini jelek kok masih digunakan. Ya, jadi tidak hanya kita sebagai guru BCOK, tetapi refleksi, kalau pakar pendidikan mengatakan refleksi itu semua kegiatan hampa tanpa refleksi. Nah, berarti kan betapa pentingnya refleksi itu. Ya, semoga kakak-kakak semua yang ada di sini menjadi guru PJOK yang reflektif, ya. Tidak berada di zona nyaman, yang melakukan rutinitas, datang, ngajar, absen, beri materi, selesai. Itu bukan gambaran guru PJOK yang reflektif. Selanjutnya kita akan berdiskusi bersama, yaitu refleksi 3 babak. Ya. Ini nanti akan saya share di kolom chat, link Google Slide. Ini coba saya tampilkan. Belum muncul nih. Linknya saya kirim di kolom chat, gitu.
Monggo bisa diisi penulisan refleksi menggunakan deskripsi framework GIPS. Nah, ini sudah ada namanya. Ini nanti kakak-kakak semua silakan menulis di sesuai namanya. Untuk pertanyaannya ini biar bisa disalin, saya kopikan juga di kolom chat. Cara ngetiknya gimana kok, Pak? Kok diketik nggak bisa? Sebentar. Ini untuk pertanyaannya gitu, 1, 2, 3. Kalian mawon di linknya, kemudian nanti muncul seperti ini. Kemudian nanti silahkan cari namanya, ini contoh di halaman kedua ada Kak Rustudai, Kak Sri, Kak Umi, Kak Sofi, dan seterusnya. Silahkan diketikkan di sini. Itu nggih. Monggo, ini waktunya ternyata lumayan panjang, 15 menit. Monggo. Itu tiga bapak itu maksudnya gimana, Pak? Nah, bapak yang dimaksud ini pertanyaan 1 ini. Oh, gitu. Nggih. Maaf Pak, tadi kan saya Zoom-nya ngikutinnya telat Pak. Itu maksudnya babak 1, 2, 3 itu gimana Pak? Ini Kak, langsung babak 1 ini langsung ke pertanyaan mawon. Ini di kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak semua. Monggo bisa diketikkan. Kemudian yang kedua yang membuat saya menuliskan alasannya apa kok saya memilih orientasi ya tadi. Yang ketiga, pengalamannya terkait dengan orientasi. Nah, ya. Nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Tadi sudah saya share screen. Ada yang cenderung teori. Jadi yang babak pertama itu kita buat soal dulu Pak. Sudah ada soalnya di kolom chat Kak. Iya, siap. Oke. Punya saya cuma view only ya Pak ya? Gimana Kak? Tempat saya cuma view only. Itu aja. Harus di refresh dulu ya? Pakai HP atau laptop? Pakai komputer. Oh, berarti komputernya belum ada aplikasinya Google Slide-nya gitu berarti. Kemungkinan. Atau coba bisa di HP coba. Ini nanti nggak bisa nanti di kolom chat saja. Tadi nulisnya edit, klik yang edit itu ya Pak? Oke, langsung diklikkan di ini, warna ini, nanti langsung bisa mengetik. Nggak bisa itu Pak? Itu juga nggak bisa. Yang lain berikut.
Nggak bisa, Pak, sama. Sama Pak, punya saya ketik juga nggak bisa. Punya saya juga, Pak. Kayaknya pengaturannya Pak masih view only Pak. Ini sudah. Nah ini sudah. Oh iya, editor. Monggo sudah. Kakak-kakak mohon maaf tadi belum mengatur. Pripun sudah bisa sekarang? Yang HP juga sama harus menggunakan aplikasi Google Slide Kak Awanto, dan itu kalau download bayar aplikasinya. Oke, bisa di kolom chat saja, fleksibel saja, monggo. Monggo di kolom chat nanti saya bantu untuk mengcopy di Google Slide-nya. Di komputer udah bisa Pak, udah bisa ngedit. Kolom atas nama Restu nggak ada. Apakah saya kasih nama sendiri? Restu Ini Dai Nugraha. paling atas. Iya. Paling atas punya saya ini Oh, Kristana. ini diedit. Kristana Wahyu. Tadi sudah saya buatkan namanya. Apakah saya edit sendiri? Cari yang paling bawah, Ibu Kristina bisa dicari Kak Restu Aji. Ini sudah ada kolom namanya. Kakak-kakak tinggal mencari namanya.
Iya. Bentar ya, pakai Zoom. Nanti ya, 12:30.
Oke, ini bisa nanti dilanjutkan nanti di waktu pada intinya kakak-kakak semua mengetahui posisi orientasi sebagai guru PJOK sekarang, kemudian mengenal framework dan refleksi sehingga bisa kita implementasikan kita sebagai guru PJOK maupun tugas-tugas lainnya di sekolah. Kita lanjutkan, ini waktunya tinggal 7 menit. Ini baru aja. Selanjutnya ini ada roda emosi terkait dengan di framework tadi di langkah perasaan atau feel. Ya, ternyata perasaan feel itu ada banyak, tidak hanya senang, tidak senang saja, ternyata banyak ada ini seperti roda emosi yang kita lihat di papan presentasi. Mungkin kita bisa mengambil yang kita cocok atau familiar diterapkan ke anak-anak, seperti sedih, ya. Nah, mungkin ada kakak-kakak yang bisa berbagi selain menanyakan langsung perasaan kepada anak, atau yang pernah dilakukan mungkin dengan menti contohnya atau yang lain ada? Kalau saya Pak. Oke, monggo Kak Sri. Kalau terkait dengan tadi emot tadi, kalau yang pernah saya lakukan refleksi, kalau di anak SD itu kan apa namanya, apalagi yang kelas yang bawah itu kan kalau untuk menuliskan refleksi dengan menulis itu kan mungkin dia susah untuk mengungkapkan. Kalau saya pernah menggunakan dalam bentuk checklist yang ada gambarnya emot, misalnya sedih atau gembira atau cemberut seperti itu, Pak. Oke, betul sekali. Oke, luar biasa Kak Asri. Oke, memang saya lihat di SD itu banyak emosi. Termasuk kita bisa menggambarkan di papan tulis, anak-anak bisa menunjuk atau menepuk gambar emoji yang ada di papan tulis itu juga ada yang seperti itu. Ya. Ya, saya kira sudah ini tadi juga berbagi selama 15 menit tadi. Ini sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang ditanyakan atau kendala selama mengikuti PKG yang sudah berjalan 3 hari ini? Monggo bisa raise hand atau open mic atau di kolom chat. Ini ternyata ini sudah ada tugas nanti di modul titik 1. Tadi sudah saya cuplek atau spill sedikit terkait dengan refleksi. Oke, nanti langsung dipraktekkan kakak semua membuat refleksi. Bisa memilih model-model refleksi yang saya sampaikan tadi. Ya, Pak Wanto, boleh bertanya, Pak? Oke, monggo Kak Restu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wanto, untuk saya kan masalah kayak gini kan gaptek Pak, otomatis kan banyak modul-modul yang harus dikerjakan, itu juga harus on time untuk dikerjakan. Lah untuk masalah untuk refreshi untuk bisa mengerjakan, bisa memahami materi pembelajaran dengan baik, saat ada Pak Wanto ada pertanyaan bisa menjawab kayak gitu, solusinya bagaimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, terima kasih Kak Restu. Nanti kita bisa bekerjasama, saling kolaborasi dengan peserta lain. Nanti bisa berkomunikasi dengan peserta lain.
terkait dengan tugas, bisa saling diskusi. Apalagi sekarang banyak sekali sumber referensi, Kak. Kalau kita cari di internet, YouTube itu langsung keluar. Karena PKG ini sudah dilaksanakan satu angkatan yang kemarin. Ya, kemudian secara pribadi, ya mohon maaf ini internetnya agak terputus-putus. Sudah terdengar nggih? Pak, sudah Pak. Sudah, Pak. Nggih, terkait dengan tadi saya ulang. Nggih, terkait dengan tugas nanti secara pribadi kalau terlambat saya tidak masalah. Yang jadi masalah itu apakah sistem itu nanti berpengaruh atau tidak. Yang penting gini aja, Kakak mengirim tugas gitu aja. Nanti untuk penilaian nanti kami bantu. Ya, kalau ada kesulitan silahkan bisa dikomunikasikan ke peserta lain, terutama ke koordinator bisa mengkondisikan terkait dengan tugas kelas kita. Gitu Kak Restu. Ya, maaf Pak Wanto, satu lagi pertanyaan Pak, untuk anggota kami yang di Korwil Delanggu ada yang sudah sepuh namanya Bu Umi sama Bu Sri Umi, ya, Bu Sri dan ya, itu kan ini tadi kan ada kendala Pak Wanto. Ternyata dia belum mengerjakan di modul satunya. Ternyata dia mau buka modul 2 tuh nggak bisa. Nah itu solusinya tuh pripun Pak? Apakah harus menyelesaikan modul 1 dulu baru bisa buka ke modul 2-nya? Terima kasih Pak. Ini coba kita share screen terkait dengan LMS nggih. Iya Pak. Ini coba saya bukakan yang peserta. Iya. Karena tampilannya fasil dengan apa? Peserta beda. Semoga 5 menit selesai, tidak molor panjang-panjang. Iya. Ini nggih, dimulai paling mudah itu langkahnya kursus semua modul. Saya kira kakak-kakak sudah mulai populer semua dan terbiasa. Ya, Katolik. Ini sama dengan tampilannya kakak-kakak semua. Jadi untuk mempermudah kita mencari tugas maupun tatap maya terutama, yaitu satu, ini pasti ada gambar lingkaran hijau, itu pasti tatap maya. Nah, contohnya ini. Nah, contoh yang kita masuk modul framework dan model-model refleksi. Ya, sebelum tatap maya seharusnya kakak-kakak semua berselancar atau mengeksplor atau mengelaborasi terkait dengan materi. Tadi di grup sudah beberapa tanya. Oke, ada ini yang kita bahas tadi 5 orientasi nilai. Ini sampai selesai. Dibaca sekilas saja. Ya. Sekilas. Kalau kurang jelas ya bisa dipahami dilanjut. Nah, ini kan kalau tatap maya itu tidak harus menyelesaikan modul-modul sebelumnya.
Oke, ini contohnya, ini kita sudah bisa klik masuk. Ya, kemudian, nah ini tugas refleksi. Nah, ini baru kita, kalau kita belum mengumpulkan tugas, kita belum bisa membuka materi-materi selanjutnya. Ambil Zoom. Oke. Itu. Untuk teknisnya monggo, ini enaknya Kak Sri sama Kak Umi ada betul. Oke. Gini aja, untuk Kak Sri, Kak Umi nanti biar kita bantu bersama-sama, nanti saya akan komunikasi dengan Kak Sri, Kak Umi untuk membantu. Ya, terima kasih Kak. Iya Kak Wanto, maaf ya. Tadi saya tidak bisa masuk itu apa karena saya belum mengerjakan soal-soalnya kan di atas kan masih tertutup gitu loh. Jadi hijaunya belum bisa saya buka. Oke, kalau gitu. di tatap maya itu sebenarnya tidak ngaruh Kak Sri. Tapi enggak apa-apa gitu. Nanti untuk jenengan dan Kak Umi karena juga sudah luar biasa sudah mengikuti ini saja. Nah, yang penting Kakak masuk di Zoom tatap maya sehingga nanti dinilai daftar hadir, nanti kami bisa maksimalkan sehingga nanti bisa menutup kekurangan-kekurangan yang lain. Oh itu iya. Kak Sri dan Kak Umi. Ya terima kasih Kak Wanto. Kak Sri, Terima Kak kasih. Umi. Untuk yang lain nanti bisa komunikasi, kolaborasi dengan yang lainnya. Kemarin saya juga sudah ngobrol dengan Kak Aji, nanti bisa disampaikan Kak Aji ke teman-temannya. Siap Kak Wanto. Oke. Ya. Itu ada lagi yang ditanyakan atau ditambahkan? Ya udah itu aja Kak Wanto. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Umi sama Bu Yanti, untuk Korwil Delanggu, terima kasih. Oke. Monggo ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri saja, sudah lewat jam makan siang mungkin kakak-kakak. Iya Pak. Sudah gemeteran ngrungokke ceramah terus. Untuk sesi terakhir kita foto, monggo bisa open kamera semua yang tidak ada kesulitan. Ini perlu diketahui nggih, untuk tatap maya itu memang ada nilainya karena kami harus menilai di LMS. Sehingga sesibuk apapun berusaha masuk meskipun kita pakai skala prioritas ya. Kalau ada kepentingan nanti bisa nyimak ya, kita prioritaskan yang lain. Kak Restu Aji, ada kendala di kamera? Iya Pak, ada Pak. Tiba nggak mau nyala. Oke, like kayaknya. Semoga mohon maaf Pak. Bisa. Untuk pertemuan berikutnya hari Jumat, disepakati kapan, jam berapa? Monggo. Jumat jam 10, Lipon, karena 2 JP. 2 JP. Berarti sampai jam setengah 12 kalau jam 10. Lebih pagi aja Pak. Pagi guru olahraga nggak bisa, senam. Dikasih tugas dulu. Setengah 10 nggih. Oke, setengah 10 nggih, berarti tidak perlu voting. Hari Jumat kita mulai setengah 10 sampai jam 11. Jam 11. Mengingatkan untuk kesepakatan bersama, kita mulai on time nggih biar tidak molor-molor. Ya Pak. Oke, kita kemarin sinten nggih seksi dokumentasi, monggo. Saya Pak. Oke. Mas Revan.
Yuk Pak, 1, 2, kita print screen ya Pak. Ini Kak Ari baru masuk. Coba diulang lagi Kak, sekali lagi. Oke, saya ulang Pak, sebentar Pak. Yuk. Kita ulang sekali lagi ya Pak. Oke. 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih untuk hari ini. Ada kurangnya mohon maaf. Semangat selalu kakak-kakak semua. Sampai Jumat di hari Jumat. Terima kasih. Selamat siang. Izin langsung live group. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak. Sama Pak.